Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat pagi para siswa-siswi SMK Tarunajaya Prawira yang saya banggakan. Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran jarak jauh SMK TCP Tuban, khususnya kelas 10. Gimana anak kabarnya? Sehat? Ya, saya berharap kalian semuanya sehat selalu meskipun dalam bayangan pandemi COVID-19. Anak-anak, kelas 10, kali ini kalian ketemu dengan saya, Pak Agus Kianto, yang akan membawakan materi pembelajaran esensi debat. Nah, anak-anak, pernah kalian debat? Atau mungkin kalian nonton televisi debat? Nah, akan kita bahas esensi debat. Anak-anak, sebenarnya apa sih esensi itu? Esensi adalah hal pokok, hakikat, atau inti, namanya esensi. Sedangkan debat ada beberapa pengertian. Dari pakar banyak pengertian. Cuman kali ini saya ambil dari Profesor Hendrik Guntur Tarigan. Pengertian debat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Debat adalah pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Itu menurut KBBI. Sedangkan menurut pakar Hendrik Guntur Tarigan, debat adalah suatu kegiatan saling adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok manusia untuk menentukan baik tidaknya suatu usulan tertentu yang didukung suatu pihak pendukung atau disangkal oleh pihak lainnya atau penyangkal. Nah, ini saya untukkan dari Hendrik Guntur Tarigan. Intinya sama dengan KBBI. Ada dua kelompok ya, baik individu maupun perseorangan yang mempertahankan argumennya masing-masing. Anak-anak, sebenarnya debat itu ada 3 jenis. Ini sebagai referensi untuk kalian saja. Yang pertama debat parlemen, yang kedua debat pendidikan atau formal, yang ketiga debat reka ulang. Yang pertama tadi saya katakan debat parlemen, sesuai dengan namanya adalah parlemen. Yaitu debat yang terjadi di instansi antara yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Ini biasanya debat untuk merumuskan suatu undang-undang. Namanya debat parlemen. Yang kedua, debat pendidikan atau formal. Itu pendidikan atau formal, debat yang terjadi di lembaga formal, dan ini adalah pendidikan. Ya. Yang ketiga adalah debat perekaan ulang. Itu adalah debat yang terjadi di sebuah pengadilan antara jaksa penuntut umum dan pengacara atau kuasa hukum dalam menangani sebuah perkara tertentu. Di situ adalah debat pereka ulang, ya, pemeriksaan ulang. Kemudian anak ciri-ciri atau karakteristik debat. Nah, sesuatu dikatakan debat itu jika memenuhi ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut. 1. Terdapat 2 sudut pandang. Ingat, sudut pandang, yaitu afirmasi atau pro, pihak yang menyetujui topik, dan oposisi atau kontra, pihak yang tidak menyetujui topik atau menolaknya. Yang kedua, adanya proses saling mempertahankan pendapat antara kedua belah pihak. Saling mempertahankan pendapat. Tentunya disertai dengan argumentasi yang berdasarkan fakta dan data yang kuat. Yang ketiga, adanya adu argumentasi yang bertujuan untuk memperoleh kemenangan. Kalau dalam ini adalah seperti yang saya katakan tadi, kita bahas adalah debat di lembaga formal atau pendidikan. Ini adalah debat yang dilombakan.
Ya, di Indonesia itu ada LKS ya, itu lomba debat diawali dari kabupaten, provinsi sampai ke tingkat nasional. Nah, yang kita pelajari adalah debat formal. Yang keempat adalah hasil debat ditentukan melalui keputusan juri. Jelas, lomba harus ada jurinya. Minimal juri itu supaya fair minimal ada 2. Ya. Ada 2, jadi ada juri 1 dan 2 sebagai pembanding hasil. Tidak boleh 1, kalau 1 nanti akhirnya bisa tidak fair ya. Harus minimal 2 sebagai pembanding antara juri 1 dan kedua. Kelima, sesi tanya jawab bersifat terbatas dan bertujuan untuk menjatuhkan pihak lawan. Di dalam lomba debat tentunya ada waktu yang dibatasi. Mau makan pendapat, menyanggah itu ada pembatasan waktu. Yang keenam, adanya pihak yang berperan sebagai penengah yang biasanya dilakukan oleh moderator. Apa tugas moderator? Moderator adalah bertugas mengatur jalannya debat. Agar debat tidak keluar dari mosi atau topik. Supaya debat berjalan lancar diperlukan seorang moderator. Nah, yang kedua, selanjutnya adalah tujuan debat. Kenapa sih kita melakukan debat? Nah, ada beberapa tujuan, 4 tujuan. Yang pertama, melatih mental atau keberanian mengemukakan pendapat di hadapan umum. Anak-anak, tidak semua anak atau orang itu berani berbicara di depan umum. Nah, bagi pemula biasanya grogi atau nervous, bahasa kerennya adalah demam panggung. Nah ini dari debat itu untuk melatih mental dan keberanian. Kalau kalian sering berbicara di depan umum, itu akan terbiasa sehingga kalian berdebat itu sudah tidak grogi atau nervous lagi anak-anak. Berikutnya, melatih mematahkan pendapat dari lawan debat. Melatih mematahkan pendapat. Tentu saja, kalau kita mematahkan pendapat dari lawan debat kita harus didukung oleh argumen yang kuat, ada bukti, ada fakta, sehingga argumen kita kuat, diakui pihak lawan. Berikutnya, melatih untuk bersikap kritis terhadap semua materi yang diperdebatkan. Jadi seorang peserta debat harus bersifat kritis terhadap materi yang diperdebatkan. Kemudian, selanjutnya, memantapkan pemahaman konsep dari materi debat. Yang ini saya katakan tadi, memahami konsep adalah hakikatnya apa debat itu. Ya, itu. Kemudian unsur-unsur debat. Ya, ada mosi. Apa itu mosi? Mosi adalah pokok pembicaraan yang mengandung hal-hal yang bersifat kontroversial, pro dan kontra. Jadi mosi debat itu lebih baik jika mosi itu menimbulkan pro dan kontra, kalau bisa bersifat aktual atau hangat baru terjadi, ya itu bagus sekali untuk mosi debat. Yang kedua, moderator. Moderator adalah seseorang yang memilih tugas untuk mengatur jalannya debat, membacakan tata tertib debat, memperkenalkan pembicara, baik tim pro maupun tim kontra, dan menyampaikan latar belakang mosi yang diperdebatkan. Ini adalah tugasnya seorang moderator. Yang ketiga, tim afirmasi atau pro yang menyetujui. Tim afirmasi atau pihak pro adalah tim yang setuju terhadap hal yang diperdebatkan atau mosi. Debat harus memiliki pihak pro yang setuju terhadap mosi yang telah diberikan. Pihak pro akan memberikan pendapatnya terlebih dahulu mengenai alasan mengapa mendukung pernyataan dalam mosi. Berikutnya, tim oposisi atau kontra. Namanya adalah oposisi atau kontra. Jadi adalah menolak. Dia tidak setuju dengan mosi yang diperdebatkan, ya. Apa itu tim oposisi atau kontra? Adalah pihak yang tidak setuju atau menentang mosi yang diberikan, dan pihak kontra akan menyanggah pernyataan dari pihak
afirmasi tentunya dengan argumen yang kuat. 5. Tim netral. Nah, anak-anak, di dalam lomba debat biasanya yang sulit posisi ini kita di tempat netral. Kenapa? Saya katakan sulit. Di sini tim ini tidak boleh memihak pada tim afirmasi atau tim oposisi. Ya, dia harus di tengah-tengah dan memberi solusi. Anak-anak, ini ya biasanya kalau kita lomba debat yang sulit itu kita kebagian di tim netral. Ya, tim netral adalah tim yang tidak mendukung maupun menyangga atas mosi yang disampaikan dalam debat. Tim netral bertindak menyampaikan jalan tengah atau solusi atas permasalahan yang disampaikan. Nah, ini yang saya katakan tadi. Posisi yang sulit ketika lomba debat, kita sebagai posisi dalam tim netral. Yang keenam, sekretaris atau notulis adalah orang yang menulis kesimpulan suatu debat. Notulis bertugas mencatat hal-hal terkait debat yang sedang berlangsung. Misalnya mosi debat, pernyataan moderator, penyampaian pendapat dari masing-masing tim, dan hasil keputusan akhir. Jadi, di sini penting sekali adalah sekretaris. Dia tidak boleh meninggalkan tempat selama debat itu berlangsung. Ya, dia merekam, tapi lewat tulisan-tulisan dalam berlangsungnya sebuah debat tersebut. Anak-anak, nah, bagaimana suatu debat itu bisa berjalan dengan lancar? Tentu saja ada tata caranya. Ini adalah tata cara berdebat agar debat berjalan dengan tertib. Nah, ini kalau dalam lomba anak-anak, LKS, lomba debat anak-anak SMK atau SMA, itu biasanya memakai tata cara seperti berikut ini. Yang poin 1, disediakan waktu 10 menit. 10 menit. A. Moderator membuka debat. Ya, tentu saja diawali dengan salam dan lain sebagainya ya. Yang B. Moderator memperkenalkan masing-masing tim. Tim netral, afirmasi, dan kontra ya. Ketiga, moderator membacakan aturan dan tata tertib debat. Poin 2, ada waktu 5 menit. Nah, ini moderator mengemukakan masalah yang akan dibicarakan dalam debat. Nah, intinya moderator memberikan narasi ya atau ungkapan awal tentang mosi yang akan diperdebatkan lebih jauh. Yang ketiga, A. Pelaksanaan debat dipimpin oleh moderator. B. Peserta debat memulai mengungkapkan masing-masing pendapatnya mengenai persoalan yang disampaikan moderator dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. C. Peserta debat saling menanggapi pendapat dari tim lain. Ini disediakan waktu sekitar 60 menit. Yang poin 4, ada waktu 10 menit dengan perincian A. Masing-masing peserta menyampaikan simpulan sesuai topik debat. Yang B. Moderator menutup debat dengan mengemukakan hasil debat, menyampaikan harapan-harapan, dan diakhiri dengan salam penutup. Nah, anak-anak, ini adalah ada contoh teks debat. Ya, saya cuplik teks debat ini. Judulnya, mosinya adalah kontroversial. Pekerja asing di Indonesia wajib berbahasa Indonesia. Pekerja asing di Indonesia wajib berbahasa Indonesia. Ya, ini moderator memberikan membuka debatnya dengan kalimat sebagai berikut. Selamat pagi. Pada kali ini kita akan menyaksikan acara debat antara tim afirmasi dari SMK Sejahtera dan tim oposisi dari SMK Bahagia. Pada kesempatan ini, kedua tim akan berdebat tentang pekerja asing di Indonesia wajib berbahasa Indonesia. Sebelum melaksanakan debat, saya akan membacakan tata tertib sebagai berikut. Nah, ini dianggap sudah dibacakan, saya beri titik-titik saja. Selanjutnya, saya persilakan kepada juru bicara setiap tim untuk memperkenalkan diri. Nah, ini saya anggap ada A, tim pro, kemudian kontra, netral, menyampaikan perkenalannya ya. Biasanya dengan yel-yel kalau dalam lomba anak-anak. Kemudian moderator, nah ini ilustrasinya moderator sebelum memasuki debat tentang mosi pekerja asing di Indonesia wajib berbahasa Indonesia. Di era globalisasi sekarang ini, pasar bebas sudah mulai terbuka di berbagai negara dunia. Batas antara satu negara dan negara lain kini sudah bukan menjadi alasan untuk mencari nafkah.
Indonesia banyak mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Begitu juga sebaliknya. Banyak pekerja asing yang bekerja di Indonesia. Pekerja asing yang ada di Indonesia kebanyakan merupakan tenaga ahli dalam bidang tertentu. Para pekerja Indonesia yang telah lama menetap di Indonesia sudah tak asing lagi dengan pemakaian bahasa Indonesia dalam keseharian mereka. Banyak yang beranggapan untuk memudahkan komunikasi, para pekerja asing yang ada di Indonesia sebaiknya diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia. Anggapan inilah yang akan menjadi topik dalam acara debat kali ini. Putaran pertama, saya persilakan secara bergantian tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, ini adalah pendapat yang disertai argumen dari 3 tim, afirmasi, oposisi, dan netral. Ya, kita cermati tim afirmasi. Ingat, afirmasi adalah menyetujui, sehingga dengan kata-kata setuju atau sangat setuju itu harus ya. Saya sangat setuju dengan pernyataan bahwa pekerja asing di Indonesia wajib berbahasa Indonesia. Pekerja asing yang ada di Indonesia harus mengikuti aturan di negara kita serta menghormati keberadaan bahasa negara dan bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Komunikasi yang dijalin antara pekerja asing dan pekerja Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini adalah argumen dari tim afirmasi. Ingat, ditandai dengan kata sangat setuju. Kemudian kalimat yang dicetak tebal itu adalah merupakan argumen untuk memperkuat pendapat dari tim afirmasi. Nah, kemudian yang kedua adalah tim oposisi. Namanya menolak. Ya, bisa dengan kata tidak setuju. Ya, itu ya. Saya tidak setuju dengan pernyataan bahwa pekerja asing di Indonesia wajib berbahasa Indonesia. Ketidaksetujuan saya berdasarkan fakta bahwa sebagai negara berkembang, kita masih membutuhkan kerjasama dengan negara-negara yang memiliki sumber daya manusia dan sumber daya kapital yang besar. Keberadaan pekerja asing merupakan sebuah upaya pemenuhan kebutuhan SDM yang akan mendukung perekonomian Indonesia. Kewajiban berbahasa Indonesia akan menjadi kendala bagi mereka dalam melakukan aktivitas pekerjaan di Indonesia. Nah, tidak setujuannya dengan fakta ini yang saya yang saya cetak tebal, bahwa sebagai negara berkembang kita masih membutuhkan kerjasama dengan negara-negara yang memiliki sumber daya manusia dan sumber daya kapital yang besar, ya anak-anak. Kemudian tim netral, yang saya katakan tadi, kita sulit di posisi netral kalau dalam debat lomba debat itu ya anak-anak. Karena kita tadi tidak boleh memihak pada salah satu tim, baik afirmasi maupun oposisi, dan memberikan solusi atau jalan keluar. Tim netral, pernyataan bahwa pekerja asing di Indonesia wajib berbahasa Indonesia harus ditinjau dari 2 sisi. Dalam rangka menghormati, mengembangkan, dan memartabatkan bahasa Indonesia, saya setuju dengan pernyataan tersebut. Pemartabatan bahasa Indonesia dan pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional harus didukung oleh semua pihak, termasuk dunia kerja di Indonesia. Akan tetapi, jika ternyata pekerja asing tersebut belum bisa berbahasa Indonesia, tidak serta-merta diusir dari Indonesia. Dalam hal ini saya tidak setuju. Harus ada usaha pembinaan bagi warga negara asing agar bisa berbahasa Indonesia dan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Jika warga negara asing tersebut tidak mau belajar bahasa Indonesia dan tidak mau berusaha untuk berbahasa Indonesia, padahal sudah diberi pembinaan yang memadai, saya setuju jika yang bersangkutan sebaiknya tidak bekerja di Indonesia. Marilah kita telusuri lebih lanjut fakta kelemahan dan keunggulan jika menerapkan aturan bahwa pekerja asing wajib berbahasa Indonesia. Itu anak-anak. Jadi dia tidak boleh memihak pada salah satu tim, tapi dia memberi jalan tengah dan berikan solusi. Itu adalah saya yang cetak tebal seperti itu ya. Yang anak,
demikian pelajaran kali ini untuk kelas siswa 10. Semoga bermanfaat semoga bermanfaat bagi kalian dan tetap semangat anak-anak. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.